Sahur aja pahala dalam berbuka alangkah indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Perkenalkan, nama saya Abdullah Amrin. Sahabat, saya seorang dosen dan juga praktisi di UMKM. Sahabat, grup WA sengaja saya buat ya untuk kita bisa saling bersilaturahmi, untuk kita bisa saling berkenalan, untuk kita bisa saling berdiskusi, dan untuk kita saling mengisi kekurangan di antara kita. Yang paling penting untuk kita bisa berpromosi terhadap produk atau jasa yang kita buat. Manfaatkan grup WA LP3I, UMKM, dan koperasi. Ya, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Penjaminan Indonesia, UMKM, dan koperasi. Manfaatkan sahabat, saya ulangi, untuk kita saling bersilaturahmi, untuk kita saling berdiskusi, untuk kita saling bermusyawarah, tanya jawab ya. Mungkin ada teman-teman di antara kita yang punya pengalaman lebih dari kita atau kurang dari kita atau lebih dari kita, dan sebaliknya kita saling mengisi, kita saling melengkapi. Dan juga silakan sahabat gunakan sebagai ajang promosi produk atau jasa yang sahabat miliki. Sahabat, kesempatan video kali ini saya akan sedikit terus memperkenalkan ya semoga untuk saya apa itu perusahaan penjaminan ya. Perusahaan penjaminan itu banyak belum teman-teman belum mengetahui ya. Ternyata lembaga perusahaan penjaminan merupakan lembaga keuangan dan bentuk non bank ya. Bank yang dibentuk ya diantaranya adalah untuk membantu ya sahabat yang di UMKM, sahabat yang ada di koperasi, dan sahabat pengusaha lainnya yang memerlukan akses untuk ke dunia perbankan, untuk ke dunia pembayaran. Ya, jika ya kita mengalami kesulitan, ya sementara produk atau jasa yang kita miliki punya prospek yang sangat bagus, mempunyai layak untuk atau sebagai bankable ya, layak untuk diberi pembiayaan atau diberikan kredit ya, produknya oke, jasanya oke, sehingga layaklah untuk dikembangkan ya, untuk ditingkatkan. Namun kita tidak punya akses atau kita tidak punya ya sarana yang menghubungkan kita antara perbankan atau lembaga yang lainnya dengan UMKM atau dengan operasi. Dikarenakan diantaranya adalah tidak adanya jaminan yang dimiliki. Ya. Jaminan dimiliki oleh teman-teman UMKM, oleh teman-teman operasi, oleh teman-temannya itu tidak dinilai tidak atau kurang oleh lembaga perbankan atau dinilai kurang ya oleh lembaga pembiayaan. Sementara ya kalau kita perhatikan, kita lihat, kita teliti, itu layak untuk dikembangkan ya, jasa itu layak untuk ditingkatkan ya prospek gitu. Namun kendala karena jaminan yang kita miliki. Nah, peranan dari lembaga atau perusahaan penjaminan adalah untuk membantu kita ya, untuk membantu kita mendapatkan akses pembiayaan atau kredit, kita mendapat akses untuk pemasaran ya dan sebagainya sahabat. Menurut peraturan Kementerian Keuangan, kita lihat sahabat ya. Bentar, kita coba share mengenai apa itu misalkan teori sahabat ya. Kita besarkan dulu biar nanti kelihatan lebih jelas. Oke, tunggu beberapa menit sahabat. Oke. Ya, sudah jelas sahabat ya. Oke, video saya besarkan biar kita bisa saling kenal. Oke, saya Abdullah Amrin ya, dan saya sebagai
dosen dan juga praktisi di UMKM. Sahabat, apa sih perusahaan penjaminan? Di grup WA kita, situ ada perusahaan penjaminan, UMKM, dan koperasi. Kita bertiga, trio ya. Dan kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling membantu, dan bisa saling menopang untuk kemajuan ekonomi, ya, atau kemajuan kita bersama. Apa itu perusahaan penjaminan? Oke, kita lihat mereka berikutnya. Perusahaan penjaminan ya adalah badan hukum bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan yang bergerak di keuangan dengan kegiatan usaha pokok melalui penjaminan. Jadi perusahaan penjamin lembaga hukum bidang keuangan, bentuknya bukan bank ya. Jadi lembaga keuangan non perbankan atau bentuknya bukan bank. Tugas pokok adalah melakukan penjaminan dan bergerak di keuangan dan kegiatan usaha melakukan penjaminan. Jadi melakukan penjaminan sahabat ya, teman-teman UMKM, teman-teman koperasi ya, yang memang usahanya prospek bagus, layak, bengkel bentar ya, karena satu agunan jaminan kita tidak miliki, maka ini menjadi kerjaan utama dari teman-teman kita, bapak-bapak kita di ada perusahaan jaminan ya, untuk memberikan jaminan kita kepada kita agar kita bisa akses, bisa mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya ya. Ada dua sahabat penjaminan. Kedua, perusahaan penjaminan kredit. Apa ini? Perusahaan penjaminan kredit ya. Dan selanjutnya disebut sebagai penjaminan ya, penjamin sorry ya, disebut sebagai penjamin adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Oke sahabat, yang waspada sahabat ya, kalau kita sudah dibantu oleh perusahaan penjaminan ya, kredit kita dibantu dijamin sahabat sama lembaga perusahaan penjaminan sahabat. Oke, selanjutnya sahabat, program penjaminan kredit kepada UMKM ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UMKM memiliki prospek usaha yang baik untuk dapat akses kepada lembaga perbankan dan keuangan lainnya. Jadi program penjaminan kredit ya, dilakukan oleh perusahaan penjaminan ya, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan UMKM, operasi, usaha lainnya, dan memiliki prospek usahanya baik ya, prospek usahanya baik, jualannya dibutuhkan, produknya dibutuhkan oleh masyarakat ya, prospeknya oke ya, kemudian bagaimana berusaha untuk agar UMKM tersebut atau perusahaan itu tidak bisa dapat akses pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, akses apa tuh. Nah, cuma kalau kita berhubungan dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan lainnya, pasti akan ditanya masalah itu yang kita hadapi bersama sahabat. Biasanya berupa apa? Itu berupa penjaminan atau bukan agunan yang kita miliki tidak memadai ya. Sulitan dihadapi UMKM karena tidak memiliki agunan yang memadai sebagai persyaratan dari perbankan. Jadi dunia perbankan ya, lembaga keuangan lainnya itu butuh jaminan agunan ya, supaya mereka safety, bisa aman uang kita di pinjam kita itu pasti kembali gitu ya. Maka persyaratan kredit ya, memang harus ada kolateral atau jaminan. Nah, sementara UMKM kita ya, koperasi ya, kita sahabat kita tidak punya agunan atau agunannya kurang dari persyaratan yang diserahkan oleh lembaga perbankan atau lembaga penjual lainnya. Maka disinilah letak peranan dari ya lembaga perusahaan penjaminan. Bisa nggak langsung bentuk kita ya? Mudah-mudahan bapak-bapak kita nanti di penjaminan bisa menerangkan atau menjelaskan lebih jauh ke hadis ya. Nah, pada dasarnya itulah tugas peranan dari
lembaga atau perusahaan penjaminan untuk bantu kita ya mendapatkan akses berupa kredit yang berupa permodalan ya, karena keterbatasan agunan yang kita miliki. Oke, lanjut ya. Kemudian agar masyarakat atau nasabah atau UMKM tadi ya bisa memperoleh akses pinjaman, maka perusahaan penjaminan menetapkan jasa. Oke, ya, tentunya ada jasa untuk perusahaan penjaminan yang biasanya kisarannya sekitar 0,2% atau 2,5% dari nilai kredit yang kita ajukan. Ya, misalnya mungkin bisa melalui negosiasi tertentu ya sahabat lakukan kepada bapak-bapak kita. Nanti ada perusahaan penjaminan untuk membantu kita agar bisa mendapatkan akses pembiayaan atau kredit dari lembaga perbankan. Kemudian hal lain ya, prinsip-prinsip dari penjaminan kredit sahabat ya. Apa saja prinsipnya? Pertama, perjanjian kredit merupakan pelengkap dari suatu sistem perkreditan ya, sebagai pelengkap sahabat ya oleh perbankan. Kedua, penjaminan kredit hanya diberikan jika proyeknya layak ya, maka ada dinilai oleh perbankan, dinilai oleh teman-teman kita dari perusahaan penjaminan, layak tidak nih usaha kita, layak tidak nih ya dagangan kita, jangan disebut program dagang ya, atau layak atau tidaknya nih jasa yang kita berikan ya, berkembang tidaknya, itu akan dinilai layak tidak itu. Ketiga, penjaminan kredit merupakan pelengkap agunan ya, dan penjaminan diberikan pada calon individu yang memiliki apa yang kurang dari agunan ya. Jadi penjaminan kredit oleh bank digunakan sebagai tambahan agunan ya, tambahan jaminan, tambahan kolateral ya, walaupun kolateral kita ya udah kita punya apa tanah, kita punya bangunan, atau kita punya mobil, kita punya kendaraan, tapi dinilai kurang sebagai agunan, maka dilengkapi dengan penjaminan kredit ya, dan diberikan oleh sahabat kita, teman kita di perusahaan penjaminan sebagai pelengkap ya. Kemudian keempat, calon debitur yang telah cukup agunannya dapat dimintakan penjaminan kredit apabila dihendaki oleh kreditur. Ya, atau kalau memang sudah layak, agunan sudah kita punya layak gitu ya, dan cukup ya, tapi oleh kreditur boleh ditambahkan ya penjaminan kreditnya ya, oleh penjaminan kreditnya ya, sebagai apabila dimintakan oleh kreditur ya, kalau tidak sudah cukup sahabat ya. Tapi untuk lebih jamin lagi kita perlu bantuan dari jasa perusahaan penjamin sahabat ya. Kemudian 5, penyelidikan subrogasi tetap jadi tugas dari kreditur sahabat ya. Itu sahabat ya mengenai sekilas tentang perusahaan penjaminan. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman kita dari perusahaan penjaminan, kemudian juga bisa diskusi oleh teman-teman dari bidang koperasi dan UMKM sahabat. Gunakan kesempatan ini kita saling melengkapi ini kemajuan usaha kita bersama ya. Insya Allah bersama kita bisa maju. Baik sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Mari kita memanfaatkan kelompok WA group kita sebagai tempat ajang silaturahmi, ajang diskusi, ajang saling melengkapi, dan ajang promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dalam berbuka alangkah indah.